Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Adalah satu kehormatan yang luar biasa untuk beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini adalah untuk pertama kali saya berada bersama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jemaat GSCA Nazaret. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Maaf, perkenalkan ya, nama saya dikenal sebagai Ibu Dian Lawalata. Nama saya cukup panjang sebetulnya, Rahel Dian Dwi Hayati. Tapi ketika saya menikah, suami saya lebih suka memanggil saya dengan nama kecil di tengah, Dian. Ya, dan itu sebabnya banyak orang kadang-kala waktu di Jawa panggil saya Ibu Rahel. Tapi sejak ada di Kota Kupang ini saya lebih dikenal dengan nama Ibu Dian. Ya, dan saya saat ini menggembalakan dan melayani di GSCA Tiberias Namosain, dan semenjak tahun 2020 sepeninggal Bapak Pendeta Paulus Lawalata, maka saya diminta oleh jemaat GSCA Betani Teno untuk tetap bersama dengan jemaat GSCA Betani Teno yang dahulu dirintis dan digembalakan oleh Bapak Pendeta Paulus Lawalata. Ya, dan saya mengucap syukur oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong saya melalui semua masa-masa sulit, ya, dan sampai hari ini saya boleh melayani Tuhan. Tuhan yang hebat. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Ya, kalau seorang pengkhotbah yang hebat, Pak Jerry adalah pengkhotbah yang hebat. Tapi izinkanlah pagi ini lewat firman Tuhan ini saya ingin bersaksi. Ya, ini adalah sebuah kesaksian sebetulnya, ya, dibanding dari sebuah khotbah teologis. Ya, Mazmur 23 ayat yang keempat. Tema firman Tuhan pagi ini adalah belajar di dalam lembah. Ya, belajar bergantung kepada Tuhan di dalam lembah. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Berada di puncak adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita berada di puncak, ya, orang Jakarta suka sekali pergi pada waktu hari libur, itu senang sekali ada di puncak. Ya, karena di puncak itu kita bisa melihat pemandangan sekitar, ya. Dari puncak itu kita bisa melihat keindahan alam sekitar. Kita bisa melihat suasana, ya, dan merasakan suasana yang berbeda, sejuk, dingin, ya. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Berada di puncak itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Puncak popularitas, puncak kesuksesan, ya, puncak keberhasilan, ya, puncak apabila kita berada di dalam satu usaha, ya, puncak-puncak di mana keuntungan yang luar biasa. Kalau kita berkarier, ya, puncak dari karier kita, ya, kita terus menanjak, dan rasanya kalau sudah ada di puncak ingin tetap lama-lama ada di puncak. Kita sudah mau turun rasanya kalau sudah ada di puncak, karena sudah ada di satu tempat, di satu keadaan yang nyaman. Ya, kita tidak mau turun lagi kalau sudah ada di puncak. Ya, dan kadang-kala harus dipaksa Tuhan untuk turun. Ya, kadang-kala Tuhan mengizinkan. Di dalam ayat 4 tadi dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan menjanjikan kita pada suatu saat bahwa Tuhan akan bawa seperti janji Tuhan
Ya, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Firman Tuhan katakan demikian. Semua pada suatu saat akan dibawa oleh Tuhan untuk ada di puncak itu. Karena itu adalah janji Tuhan. Ya, Tuhan akan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bawa untuk kita jadi pemimpin kita. Tuhan akan jadikan kita orang-orang yang ada di atas, ada di puncak. Tetapi kadang-kala Tuhan mengizinkan juga kita untuk berada di dalam lembah. Kata ini dimulai dengan, ayat ini dimulai dengan kata sekalipun. Ya. Itu adalah satu zona yang tidak kita inginkan, satu keadaan yang tidak seorang pun mau berada di tempat itu. Ya, sekalipun, ya, tidak semua orang ya sanggup dan bisa bertahan ya melewati lembah. Tahun 2020 adalah tahun yang menurut saya Tuhan mengizinkan saya untuk berada di dalam lembah. Berjalan di dalam lembah. Saya memulai tahun 2020 tepat di tanggal 3 Januari. Adik laki-laki saya satu-satunya anak bungsu dari kami 5 bersaudara. Ya. Tuhan panggil secara mendadak saat dia mengemudikan mobilnya bersama putrinya yang berusia 8 tahun. Dia mengalami serangan jantung, ya, dan meninggal pada waktu itu. Ya. Ketika saya mendapat kabar, saya sedang menjenguk, saya bersama dengan Bapak Pendeta Paul dan anggota BPD sedang menjenguk Ibu Pendeta Marta Taek yang waktu itu berada di Rumah Sakit Siloam. Dan pada waktu saya sedang ada di sana, saya ditelepon, besok tolong cepat datang pulang ke Jawa, ya. Moses sakit, ya, pemberitahuannya Moses sakit, ya. Dan saya segera beritahu, ayo cepat pulang, kita berdoa, kita ini. Tetapi kemudian berita yang kami dengar adalah adik saya menelpon dari Oebelo, Mbak, kita berangkat besok. Ya, mereka menyembunyikan dari saya dan mereka mengatakan Moses sudah dipanggil Tuhan. Ya, dan hati itu saya begitu hancur. Ya, adik laki-laki saya satu-satunya, adik bungsu, ya, dan Tuhan panggil. Ya, kami berangkat dan sepanjang perjalanan itu air mata saya tidak berhenti. Tapi pada waktu itu saya ingat tepat 31 Desember 2019 Tuhan Yesus taruh satu pujian, ya. Dan pujian itu tiba-tiba bicara begitu kuat, ya. Pada waktu saya akan mengakhiri tahun 2019, dia terus seperti nyanyian itu terngiang, tak ku takkan hari esok. Dan saya menyanyi terus, bahkan di akhir khotbah saya menutup tahun saya naikkan pujian itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi tangan Tuhan akan terus beserta dengan saya. 11 Mei saya tidak pernah berpikir tahun 2020, ya, Tuhan panggil Bapak Paul pulang, dan saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah satu peristiwa yang beruntun akan terjadi kemudian. Ya, saya mencoba untuk bertahan, untuk menjadi kuat. Tetapi bulan Agustus tanggal 19, saya sudah mulai merasa bahwa saya berkunang-kunang, saya merasa tubuh saya tidak stabil. Kemudian saya bilang, coba tensi saya, tensi mami, kemudian tensi saya, tekanan darah saya 180. Kemudian saya bilang, coba tes kolesterol, asam urat, semua tinggi. Semua tinggi. Dan saya karena merasa berkunang-kunang, saya bilang, coba larikan saya ke yang paling terdekat adalah Rumah Sakit Angkatan Laut. Dan membawa saya. Waktu saya sampai di sana, tekanan darah saya sudah semakin naik, ya. Dan kemudian mereka begitu cepat, ayo cepat.
Dan mereka tiba-tiba hanya bicara satu hal dan itu membuat saya terkejut. Dia beritahu begini, ibu, pasti ibu lebih tahu keadaan ibu. Ya, sangat besar kemungkinan ibu menderita sakit ginjal. Saudara, waktu saya diberitahu, baru datang dan sudah diberitahu itu saya begitu kaget. Saya begitu terkejut. Ya. Tapi saya mencoba untuk tenang, Kemudian 1 minggu kemudian saya dilarikan ke Siloam. Sampai di Siloam saya diberitahu bahwa saya harus menjalani operasi untuk pemasangan CDL karena saya harus segera cuci darah. Wah, itu adalah saat dimana saya begitu hancur. Itu adalah saat dimana begitu saya tidak ada lagi tenaga dan kekuatan. 3 bulan lalu suami saya ada di tempat cuci darah dan di situ Tuhan panggil. Ya. Saya tidak bisa tidur. Pada waktu malam saya datang kepada Kesia. Dengan air mata saya berurai, saya datang kepada Kesia yang pada waktu itu sudah ada di semester kelima kalau tidak salah. Saya bilang, Kesia, saya harus cuci darah. Mau nggak kamu berhenti dari kuliah? Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya waktu itu begitu ada di dalam tekanan maut, tekanan tanggung jawab. Sekarang harus ada 2 anak, tekanan sebagai gembala dengan 2 jemaat. Saya tidak tahu harus buat apa. Dan dia hanya memandang saya dan berkata, ya, saya harus ada yang jaga, saya harus ada yang antar ke rumah sakit. Dia bilang, ya. Saya malam hari tetapi menangis, Tuhan, saya seorang ibu yang kejam, yang anak saya punya cita-cita, punya kerinduan dan saya harus patahkan. Dan saya mulai berdoa. Saya hubungi seorang dosen di Sakti. Saya bilang, Ibu Lili, saya mau curhat. Saya divonis dokter bahwa saya harus cuci darah. Dan saya bilang kepada anak saya dia harus berhenti. Dia tanya semester berapa dan beliau katakan jangan ambil keputusan di saat yang sulit. Saya begitu sedih, tetapi saya tahu bahwa segala perkara yang Tuhan izinkan itu baik. Berada di lembah tidak menyenangkan. Tidak satu orang pun ingin. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun kita berada di dalam lembah, kita tidak perlu takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Mengapa ya Bapak Ibu kadang-kala kita harus berada di dalam lembah? Lembah adalah satu tempat biasanya terletak di kaki bukit ya. Dan lembah itu biasanya penuh dengan semak belukar, penuh dengan pohon yang begitu rapat. Ya, boleh dikatakan adalah hutan ya. Dan lembah itu ya, karena berada di kaki bukit biasanya juga ditutupi dengan kabut yang pekat ya. Ketika kita berada di dalam lembah, kita digambarkan di dalam Mazmur 23 seperti seekor domba. Tuhan adalah gembala yang baik dan kita seperti seekor domba. Seekor domba ketika dia berada di dalam lembah, dia tidak bisa melihat sebetulnya karena kabut yang pekat, karena tanaman jeruju atau semak belukar yang begitu pekat. Dan di lembah juga ada begitu banyak hewan yang buas tentunya. Satu-satunya yang dapat kita andalkan hanyalah mengandalkan gembala. Nah, itulah yang bisa diandalkan oleh seekor domba. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Mengapa kadang-kala Tuhan izinkan kita berada di dalam lembah? Di dalam lembah lah justru Tuhan melatih kita, melatih pendengaran rohani kita. Kalau di saat kita aman gini, biasanya zaman sekarang, apakah yang banyak kita lakukan?
Ya, kita akan sibuk dengan HP kita. Kita akan sibuk dengan hobi kita. Kita akan sibuk dengan berbagai urusan dan pekerjaan kita. Kita seringkali pada waktu itulah hampir tidak punya waktu untuk bisa mendengar dengan jelas suara Tuhan. Apalagi kalau kita di sekeliling kita sedang pesta pora, kita mendengar ya orang yang berteriak, menyanyi, berkaraoke, kita melihat orang yang berdansa, kita melihat orang yang sedang ya berhura-hura. Telinga kita bising dengan sekeliling kita. Dan pada waktu kita di lembah, Tuhan melatih telinga pendengaran kita. Mata kita tidak akan bisa melihat. Kadangkala pada waktu kita berada di dalam lembah. Lembah itu bicara tentang kesusahan, dan tentang keadaan zona yang tidak menyenangkan, kesulitan, kesengsaraan, penyakit, bahkan menghadapi kematian. Pada waktu itulah kita tidak seakan-akan tidak bisa melihat di depan ada apa. Kita hanya mengandalkan telinga kita. Saat saya mendapatkan vonis harus cuci darah, saya tidak bisa melihat siapa-siapa. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di depan saya. Yang saya lihat seakan-akan semua serba suram. Masa depan 2 anak saya, masa depan GSJ Tiberias, masa depan GSJ Ateneo. Tuhan, siapa yang akan melanjutkan? Anak saya belum bisa. Siapa nanti yang akan dipilih oleh BPD? Semua serba gelap. Saya tidak bisa melihat seakan-akan tujuan yang ada di depan. Yang ada adalah kegelapan. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah melatih telinga pendengaran saya, telinga rohani saya, untuk bisa peka mendengar suara Allah. Kadang-kala Tuhan berbicara kita melalui sahabat kita. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika saya ada dalam kesulitan, saya coba cari siapa. Saya hubungi Ibu Lili di Sakti. Ibu Lili, dan beliau memberi sebuah jawaban. Jangan ambil keputusan apapun di masa sulit dengan terburu-buru. Kemudian saya bilang ke Kesia, lanjut saja. Terus lanjut sudah ya, lanjutkan, saya minta maaf. Dan saya mencoba untuk terus melatih telinga saya mendengar suara Tuhan. Kadangkala ketika kita berada di dalam lembah dan kita dilatih untuk mendengar suara Tuhan, kadangkala Tuhan bicara melalui gembala, melalui pemimpin. Kadangkala Tuhan juga berbicara melalui firman Tuhan. Pada waktu itulah saya mulai seperti mereview semua firman yang saya baca, firman yang saya khotbahkan. Itu semua seperti datang dan mulai ya berkecamuk di dalam pikiran saya. Kemudian saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan mau, beta ikut saja. Saya mau pasrah. Saya mau pasrah saja sudah kepada Tuhan. Dan kemudian saya mendapatkan sebuah rema. Tuhan bilang begini, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tetapi penyakit ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur. Kemudian saya mengikuti semua saran dokter. Saya pasang CDL. 2 minggu kemudian saya dipasang Simino ya di tangan kanan untuk proses cuci darah. Saya ikuti semua proses ya. Waktu itu tubuh saya waktu Pak Paul masih hidup, saya 66. Tapi pada waktu saya mulai sakit,
3 bulan kemudian saya jadi 54. Turun ya. Saya jalan sudah terseok-seok, vertigo, semua kambuh ya, semua datang penyakit itu. Tapi saya ikuti, saya jalani, dan saya terus belajar untuk melatih telinga saya mendengar suara Tuhan. Kadangkala kalau kita dengar suara orang di sekeliling kita yang bising, mereka akan begitu banyak memberikan kata-kata, memberikan tanggapan yang negatif. Itu sebabnya di waktu kita di dalam lembah itu, satu-satunya suara yang perlu kita dengar sungguh-sungguh, dengar baik-baik, adalah suara Tuhan. Bapak Ibu, ketika itulah banyak suara datang di sekeliling. Orang-orang di sekeliling saya, ya, tetangga-tetangga, jemaat gereja lain akan berkata, "Duh, Pak Paul baru mati, kemudian justru sakit berat. Dong, dosa apa bisa begitu? Kutuk apa yang terjadi bisa begitu?" Kadangkala kalau kita dengar kata-kata orang-orang, kita akan lemah, kita akan down, kita akan jatuh. Ada begitu banyak kata-kata ini sudah lama. Karena memang waktu itu saya sampai bahkan tidak bisa jalan. Saya pergi ke kamar mandi, saya harus tarik kursi saya, kursi plastik, untuk saya jalan. Karena pada waktu awal dicuci darah itu, seluruh racun yang ada di ginjal itu keluar. Jadi seluruh asam urat saya itu ya keluar kepada ke sendi-sendi saya. Saya seperti orang lumpuh yang tidak bisa jalan. Sampai suatu saat seorang pemuda namanya Aris Elu gendong saya karena saya sudah tidak bisa jalan. Dan saya menangis kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, beta sudah mau begini, beta sudah mau bikin susah jemaat, beta sudah mau ada di dalam posisi seperti ini. Saya harus bangkit, saya harus bangkit, saya harus sembuh, saya harus berjuang." Tuhan kadang-kala izinkan kita berada di dalam lembah supaya kita belajar melepaskan pegangan. Kalau kita kuat, kalau kita ada di puncak itu, ada banyak orang di sekeliling kita. Waktu Pak Paul jadi BPD, semua orang ada. Tapi waktu Pak Paul sudah meninggal, bukan berarti saya tidak punya teman, ya, tapi otomatis, ya, saya harus mulai belajar, ya, untuk mandiri. Tidak ada pegangan. Dulu kalau bangun pagi, Pak Paul sudah punya suatu kebiasaan. Mami mau makan apa hari ini? Mami mau masak sayur apa? Karena Pak Paul tidak suka saya belanja. Kalau perempuan belanja itu dia akan putar seluruh pasar. Seluruh pasar. Pak Noldi pernah, waktu saya masih jadi sekretaris daerah, Pak Noldi pernah berbicara kepada saya ini jengkel sekali dengan istri saya kalau belanja. Ya, hanya 500 rupiah tapi dia keliling. Kemudian saya bilang, "Pak, itu adalah seni wanita. Wanita pada waktu dia sedang membeli, dia mengeluarkan seninya, karunia untuk menawar. Lebih baik Pak biarkan dia, ya. Sebetulnya pada waktu dia berkeliling menawar, ya, dia sedang melepaskan kejenuhannya, melepaskan stresnya. Lebih baik dia lepaskan di pasar, setelah itu dia pulang dia senang daripada dia lepaskan stresnya di Pak. Oh begitu, iya gitu. Dan Pak Paul salah satu orang yang sama seperti Pak Noldi, mungkin sama seperti bapak-bapak lain-lain. Aduh ma, belanja berapa macam tapi putar seluruh hebat. Jadi biasanya dia lebih suka yang belanja. Mami, pagi ini mami mau belanja apa? Mau makan apa? Ayam, ikan? Dia selalu tanya. Tetapi pada waktu Pak Paul tidak ada lagi yang bertanya kepada saya, pagi ini
Mau makan apa ya? Waktu saya ada di dalam lembah itulah saya harus melepaskan apapun yang ada di dalam pegangan genggaman saya. Waktu saya mulai masuk ruang operasi, waktu itulah tidak ada siapa-siapa. Kesia sedang ada di rumah, pengurus rumah, ya, keperluan saya di rumah. Dan waktu itu yang menjaga saya adalah Ken. Tetapi justru ada waktu itu sebelum saya didorong ke ruang operasi, dia berdoa buat saya. Ken ini anak bungsu. Anak laki-laki itu biasa dekat dengan ibu dan dia manja. Begitu manja. Tapi waktu saya mau didorong ke ruang operasi, saat itulah dia tampil sebagai seorang pria yang berkata begini, "Mami, saya sudah berdoa dan berpuasa. Hari ini saya berpuasa untuk Mami. Saya berdoa dan berpuasa untuk Mami. Mami jangan takut." Dan kemudian saya didorong. Waktu itulah saya menangis dan berkata, "Tuhan, ya, kadang-kadang saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya, dengan anak-anak saya. Tetapi saya mulai belajar di dalam lembah itu, mulai melihat setitik harapan. Ini anak yang saya gumuli, anak yang bandel menurut saya. Ya, anak yang bikin Pak Paul lawalata kepala sakit. Urus GSDA, NTT Pak Paul bisa. Tapi urus satu anak laki-laki, Pak Paul menangis. Dia pernah menangis dan bicara kepada Aldo, "Aldo, beta dia jahat kok." Ya, karena beta kemarin hampir pukul Ken. Ya, dia menangis. Padahal dia pimpin pendeta, dia belum seberapa berat begitu. Pernah menangis tapi tidak seperti itu. Tapi waktu dia pimpin satu anak laki-laki, dia menangis. Tapi waktu saya ada di dalam lembah itulah saya mulai melihat seperti satu harapan. Tuhan punya maksud di sini. Anak saya jadi mandiri. Anak saya, anak laki-laki ini mulai berubah. Ya. Dan saya mulai terus belajar kepada Tuhan. Melepaskan genggaman. Di dalam firman Tuhan, kita mau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan seorang bernama Salomo pada masa tuanya. Satu Raja-Raja 11. Satu Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, dia sudah ada menerima, menikmati semua kesuksesannya sebagai seorang raja, ya, yang memerintah atas Israel. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kadang-kala waktu kita ada di atas itu kita, ya, banyak hal yang sudah kita genggam dan kita raih. Kedudukan orang-orang di sekeliling kita bisa menjadi tempat untuk kita berpaut. Dan kita merasa beta sudah akan jatuh lah, beta sudah akan turun lah, beta sudah di atas ini. Banyak orang menopang. Tapi waktu kita diizinkan oleh Tuhan berada di dalam lembah, Tuhan ajar untuk kita lepaskan itu. Tangan kita dari menggenggam apapun yang bersifat duniawi di dunia ini. Gelarkah, kedudukankah, atau kekuasaankah, orang-orang yang kita harapkan yang ada di sekeliling. Hari-hari itu ketika saya ada di sana, saya belajar untuk melepaskan pegangan saya. Saya mulai waktu itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya lepaskan anak saya lepaskan Tuhan. Saya tahu kalau saya dipanggil Tuhan hari ini, Tuhan akan menjamin. Saya berkata kepada dua anak saya, Kesia, Ken, kalau suatu saat Mami dipanggil Tuhan, jangan pernah berharap kepada siapapun. Jangan pernah berharap buat jemaat, tapi berharap buat Tuhan. Jangan pernah berharap
buat keluarga mama. Karena sekarang yang ada di harapannya adalah keluarga saya. Jangan berharap kepada keluarga, tapi berharap buat Tuhan. Hanya Tuhan tempat di mana kita berpaling. Waktu itu saya menggenggam, Tuhan, saya tidak akan lepaskan ini dua jemaat ini, Tiberias dan Tenau. Tapi waktu itu saya mulai berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan, kalau malam ini Tuhan panggil saya rela. Saya serahkan masa depan GSJ Tiberias, saya lepaskan masa depan GSJ Betani. Saya serahkan, saya pasang, saya ikuti saja apa maunya Tuhan. Kedua gereja ini milik Tuhan, anak-anak saya milik Tuhan. Saat berada di dalam lembah, Tuhan izinkan kita belajar melepaskan. Pada waktu saya pulang dari rumah sakit Siloam, malam jam 12 sebelum saya pulang, saya baru keluar dari tempat cuci darah untuk kedua kalinya menjalani cuci darah. Ya. Kemudian saya didorong ke kamar jam 12 tepat. Saya dapat telepon dari jemaat. Ya. Waktu itu telepon kepada anak saya, tapi salah satu pemuda yang angkat. Dan pemuda ini langsung menjerit dan berkata, aduh mami, Om Benny meninggal dunia di rumah sakit umum. Ya. Saya kaget. Tetapi Bapak Ibu, waktu saya pulang besok lagi salah satu jemaat saya pulang ibadah, pergi ke rumahnya Bapak Benny yang meninggal itu untuk melayat. Di situ dia jatuh dan sore hari dia meninggal. Hari itu saya kehilangan dua jemaat yang adalah penopang di gereja Om Benny itu. Kalau ada pekerjaan pembangunan, dia adalah orang yang selalu ada di depan. Sedangkan jemaat wanita yang meninggal Ibu Ferry itu adalah seorang wanita yang selalu membersihkan gereja. Saya kehilangan penopang saya. Saya harus lepaskan genggaman saya kepada orang-orang yang saya andalkan dan harapkan. Waktu itu adalah masa-masa yang begitu pahit. Semua orang sedang ada, matanya tertuju kepada kami. Apa yang ada di GSJ Tiberias? Gembala meninggal, istrinya sakit berat, jemaatnya 2 meninggal dalam 1 hari. Dan disitulah kami betul-betul berharap kepada Tuhan. Pagi ini saya mau bersaksi kepada Tuhan bahwa pengalaman di dalam lembah itu mengajarkan 3 perkara buat saya. Ya, bagaimana saya belajar. Bukan saja saya melatih telinga pendengaran saya, bukan saja saya mulai melepas genggaman saya, tetapi saya juga belajar di dalam lembah itu untuk melihat Allah, mengenal Allah yang sesungguhnya, yang selama ini saya imani, yang selama ini saya beritakan. Kalau ngomong Allah itu hebat, gampang. Kalau ngomong Allah penyembuh itu gampang, ya, karena kita belum mengalami, karena kita belum rasakan. Tetapi justru ketika saya berada di dalam lembah itulah, itu adalah pengalaman yang hidup, ya, yang membuktikan kepada saya siapa Allah yang saya layani, siapa yang Allah yang saya imani. Sama seperti Ayub berkata, bukan dari orang lain saya mendengar tentang siapa Allah, tetapi dari pengalaman hidup sendiri saya mengenal tentang Allah. Pada waktu saya menderita sakit, disitulah saya mengenal sesungguhnya bahwa Allah itu kesembuhan kita, bahwa Allah itu Yehova Rafa bagi kita. Waktu kita sehat ngomong, Yesus Yehova Rafa, kita nyanyi, ya Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi pada waktu sakit itulah tetapi pengalaman yang sesungguhnya saya bisa berkata bahwa Engkau Yesus Yehova Rafa. Saya sudah menjalani tanpa terasa Pak Paul menjalani cuci darah
hanya 10 bulan. Ya, hanya 10 bulan. Saya sudah mendorong beliau sejak awal, ayo Bapak, ayo Bapak. Ya, tapi Pak Paul tidak mau. Ya, semua saya tahu bahwa ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya. Saya sudah 1 tahun, ya, bulan Agustus kemarin saya 1 tahun menjalani cuci darah, dan saya bersyukur, berangsur pulih, berangsur sehat, ya, dan bahkan dokter, ya, berkata kepada saya akan terus memantau dan melihat kalau pada suatu saat mungkin dari 2 kali seminggu akan diturunkan 1 kali seminggu, ya, dan saya tetap percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki saya bisa sembuh, ya, dan bisa melayani dengan bebas. Ya. Saya bahkan sudah terlalu berat. Waktu Bapak Paul dulu hidup saya 66, sekarang saya 70. Saya sudah lebih berat. Tapi dari situ saya bisa melihat bahwa di dalam lembah saya melihat mujizat Tuhan. Di dalam lembah saya mengenal Allah yang saya sembah dengan benar. Saya melatih otot-otot rohani saya ketika berada di dalam lembah. Saya yakin bahwa sekalipun kita tidak menginginkan untuk berada di dalam lembah, kadang-kala Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi seperti itu. Mungkin hari-hari ini keadaan itulah yang dihadapi oleh beberapa di antara kita. Yang pertama dari apa yang saya sampaikan tadi, latihlah pendengaran kita. Dengar suara Tuhan. Kalau kita dengar dari suara-suara sekeliling kita yang bising, kita hanya mendengarkan kata-kata yang melemahkan. Kita akan mendengarkan kata-kata yang menghakimi kita. Lu begitu karena lu sombong. Lu begitu karena lu berdosa. Dan itu yang saya terima. Itu yang saya rasakan. Pak Paul baru mati, Ibu Dian sakit, jemaat 2 mati. Wih, itu gereja dong. Ada dosa apa di dalam? Itu begitu melemahkan. Tetapi ketika saya mendengar suara Tuhan, Tuhan memberikan kata-kata yang penuh dengan penghiburan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, Tuhan bilang. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Dunia merancangkan yang jahat, iblis merancangkan yang jahat, tapi Allah merancangkan yang terbaik bagi kita. Mungkin dalam hidup ini saudara juga sama seperti saya. Ada banyak yang saudara genggam dalam hidup ini. Kedudukan, ya, harta benda, kesehatan, atau apapun yang saudara bisa pegang. Tetapi di dalam lembahlah kita belajar untuk melepas. Waktu saya pasrah dan bilang, Tuhan, saya serahkan semua. Hari ini kalau Tuhan ambil, Tuhan ambil. Beta pasrahkan masa depan Ken, beta pasrahkan masa depan jemaat Tuhan. Dan saya melihat hari ini semua yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Hari ini anak saya Kesia ada di semester ke-7, ya, di Universitas Negeri Malang, ya, sedang mengikuti PPL. Namun pada waktu saya berada di dalam lembah itu, dia diberi kesempatan oleh Tuhan. Seseorang memberikan beasiswa dan Kesia bisa melanjutkan S2. Belum lulus S1, tapi sudah ambil S2 di teologi sana. Justru di saat yang menurut kita tuh tidak mungkin, ya, di saat yang hancur itulah Tuhan buat sesuatu yang terbaik buat kita. Saat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau sebegini beta mau bagaimana? Saya tidak punya daya. Tapi justru pada waktu di dalam lembah Tuhan melakukan mujizatnya. Gereja kami saat ini, Gereja Tiberias, sedang membangun lantai yang ketiga.
ya, membangun lantai yang ketiga. Dan kami membangun di masa di mana kami menghadapi PPKM dan Corona. Ya, waktu dulu Pak Paul masih hidup saja saya terengah-engah membangun Namosain. Ya, saya terengah-engah. Pada waktu sekarang kami membangun lantai 3. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan ya buat perkara yang besar dan ajaib. Tiba-tiba waktu badai, ya, saya tidak pernah berpikir waktu badai itu Tuhan pakai badai itu menjadi alat mujizat. Seorang teman saya di Amerika telepon saya, "Rahel, bagaimana keadaanmu?" "Saya baik-baik," saya bilang. "Tapi gereja saya terbongkar atapnya." Kemudian dia bilang, foto-foto dan kirim kepada saya. Saya foto. Dia kirimkan buat saya 39 juta ya untuk renovasi. Setelah itu tiba-tiba BPP kirim lagi 30 juta. Dan akhirnya saya bisa membangun lantai yang ketiga. Kemarin waktu saya duduk bangun pagi dan saya mulai menyembah, saya menyembah Dia dan Tuhan seperti berkata di dalam hati saya, "Coba berpikir, Dia, apa bedanya waktu suamimu masih hidup dan sekarang waktu dia sudah tidak ada? Apa yang kurang dari dirimu? Apa yang tidak tersedia? Apa yang tidak tercukupi?" Ya. Saya berkata, "Betul Tuhan, waktu dulu suami saya ada, pagi dia selalu bertanya, mau makan apa? Hari ini memang tidak ada yang bertanya, ya, mau makan apa Ibu Dian, ya. Tapi telah Tuhan selalu menyediakan tempat pada waktunya. Tuhan menolong saya, ya. Di dalam lembah saya melihat kehadiran Tuhan yang datang. Itu sebabnya pagi ini apabila Tuhan mengizinkan Bapak Ibu berada di dalam suatu lembah yang kadangkala seperti kelam, Bapak Ibu dan saya tidak bisa melihat tujuan, tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Tetaplah percaya, sebagaimana firman Tuhan katakan, "Engkau besertaku." Tuhan ada dan tetap beserta dengan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, dua yang menjadi tempat sandaran kita, gada atau perlindungan Tuhan dan tongkat Tuhan, firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya percaya bahwa pagi ini setiap kita yang berada dalam situasi, Tuhan izinkan berada di dalam lembah, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan ada. Dan marilah Bapak Ibu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk melihat mujizat-Nya yang besar. Tuhan menolong kita semua. Kita akan naikkan sebuah pujian.